Oke, jadi malam hari ini kita akan melanjutkan lagi materi yang selanjutnya ya, yang mungkin melanjutkan dari materi yang kemarin ya, sebelum kita masuk ke distribusi. Nah, jadi kita masih masuk ke Pandas ya, sama mungkin nanti kita sekalian praktek ya dikit-dikit untuk Pandas itu untuk baca CSV-nya lagi, terus apa membaca JSON dan sebagainya, menganalisis data. Kemarin kita terakhir nyampe di analyze data ya. Jadi kita review dikit aja ya, review aja ya. Jadi kita nggak bakal ngejelasin apa lebih mendalam. Jadi Pandas ini adalah modul dari Python yang digunakan untuk menganalisa data ya, macam-macam. Bisa buat manipulate, bisa buat cleaning, bisa buat apalagi ya, banyak pokoknya ya, cleaning, removing dan sebagainya gitu, supaya datanya itu bisa divisualisasikan dengan baik gitu. Ya caranya kita bisa pip install aja, kita pastikan untuk datanya itu udah terinstall di interpreter supaya kita bisa langsung gunakan di apa Studio Code-nya ya, atau kemarin aku sempat pakainya itu PyCharm. Nah, kemudian kita bisa impor, lalu kemudian nanti kita bisa langsung pakai metode-metode di dalamnya. Gitu. Biasanya Pandas ini kita aliaskan pakai PD ya, Pandas as PD gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa tampilkan datanya dalam bentuk tabular atau dalam bentuk data frame, sebutannya gini ya, data frame gini. Nah, terus ada istilahnya namanya series ya. Nah, series itu berarti kayak semacam list ya atau kolom, kolom di dalam table tersebut. List tersebut itu ya sama seperti list pada Python sebenarnya series itu. Cuman dia di apa bisa digambarkan dalam bentuk data frame gitu. Nah, terus ada labelnya. Labelnya ini dia mirip kayak kita ngasih indeks buat dictionary gitu. Kalau nggak pakai label, ya udah berarti indeksnya itu mulai dari angka 0 sampai panjangnya itu ada berapa karakter gitu, ada berapa value, sorry, gitu di dalamnya gitu. Nah, ini sama kayak dictionary gitu. Series itu bisa list, bisa dictionary. Visualisasikan data frame-nya kita tinggal tinggal pakai pd.dataframe-nya aja gitu ya. Terus cara untuk ngedapetin datanya, data dari indeks tertentu kita bisa pakai log ya. Locat name index LOC ini, terus indeksnya indeks keberapa gitu. Nanti dia bakal keluarin data seriesnya gitu ya. Terus cara buat membaca CSV kita bisa pakai metode .read CSV, terus data.csv-nya yang kita baca. Kemudian kita bisa convert jadi string ya pakai .toString supaya datanya itu semua bisa kita baca. Kalau nggak pakai .toString nanti cuma terbatas gitu, tergantung dari kapasitasnya sistemnya kita itu bisa membaca berapa banyak rows. Nah, di sini kemarin kita nyoba ada 60 batasnya. Kalau lebih dari 60 nanti jadinya row-nya itu cuma dikit. Nah, 5 teratas sama 5 terbawah aja, sedangkan di tengah-tengahnya itu pakai titik-titik gitu ya. Nah, titik-titik itu bisa kita display menggunakan that.toString. Terus baca JSON juga bisa. Gitu kalau misalkan sumber datanya kita JSON, bukan CSV gitu. Nah, sumber data itu macam-macam ya. Jadi datanya itu nggak cuma CSV maupun JSON, tapi bisa juga dalam bentuk Excel gitu, XLS gitu contohnya. XLS, XLSX, terus bisa juga dalam bentuk Notepad gitu, TXT itu juga bisa, atau bahkan apa dalam bentuk file yang dimana satu folder itu berarti berisi data itu juga bisa seperti itu. Kita bisa kelola menggunakan modul. Modulnya itu bisa modul OS dan sebagainya gitu. Nah, terus analisa datanya kemarin kita udah belajar head ini fungsinya untuk data teratas. Defaultnya kalau kita nggak ngisi parameter berarti 5 data teratas. Kalau kita isi berarti ya tergantung yang kita isi. Info itu fungsinya untuk memberikan
informasi mengenai data yang udah kita inspeksi gitu, yang akan kita inspeksi gitu, data frame-nya, infonya itu isinya apa, ada berapa data, berapa entries di dalamnya, ya, terus kolomnya ada berapa jumlahnya, kayak gitu. Memory usage berarti kapasitas memorinya gitu, maksudnya di apa yang di eh, yang dihasilkan itu dia memakan memori berapa byte gitu, atau berapa kilobyte gitu. Nah, secara sederhana kita bisa analisis. Nah, kemudian kita masuk ke cleaning data ya. Nah, data cleaning ini fungsinya buat apa? Data cleaning means fixing bad data in your dataset. Jadi untuk memperbaiki data yang buruk ya, bad data di dalam datasetmu, dataset Anda gitu. Jadi dataset itu enggak serta-merta langsung datanya itu bagus gitu, bisa langsung kita analisis. Enggak. Ada kalanya dataset itu datasetnya berantakan gitu. Berantakan itu ya bisa jadi karena berbagai faktor, misalkan dari sisi developer itu misalkan bisa menghasilkan data gitu, data output gitu ya dari aplikasi yang udah di develop. Tapi data outputnya itu banyak kosongnya karena sistemnya masih error gitu, atau masih ada API yang responnya itu masih belum bisa nangkep semua datanya gitu. Nah, itu nanti bisa menghasilkan data yang buruk atau tidak konsisten biasanya. Nah, data yang tidak konsisten itu butuh kita cleaning dulu, kita fixing dulu gitu supaya konsisten. Kalau konsisten baru kita analisis gitu. Bad data could be ya empty cells satu ya. Empty cells itu berarti ada kolom atau ada eh, bagian yang kosong gitu. Nah, bagian yang kosong itu bisa berarti emang nggak ada datanya, bisa juga karena datanya nggak dapet tuh. Nah, jadi tugas kita itu adalah untuk merapikan data tersebut gitu. Kalau memang kosong, harus kita apakan nih gitu. Apakah kita biarkan atau kita ganti angkanya jadi nol misalkan, atau string kosong gitu supaya konsisten. Kalau nggak konsisten gimana hasilnya? Nanti hasil visualnya itu jadi berantakan. Jadi ada error juga potensi. Tuh. Terus data in wrong format. Contoh kalau misalkan kita itu mau menganalisis jumlah user, contoh jumlah user yang menggunakan Facebook gitu. Jumlah user dari daerah Yogyakarta, dari daerah Jakarta, daerah Bandung, Surabaya dan sebagainya itu kita scraping semua, terus muncul angkanya. Itu ada berapa banyak gitu. Nah, tapi ada satu daerah yang jumlahnya itu eh, misalkan ini nggak ada gitu. Nah, itu kita butuh cleaning dulu gitu. Empty cells ya, termasuk empty cell. Nah, misalkan yang formatnya salah itu, misalkan semua data itu jumlahnya itu kan bentuknya angka, number kan. Nah, tapi ada data yang ternyata itu tipe datanya itu string gitu. Maksudnya yang datanya itu string. Nah, datanya itu string itu contohnya, sorry ini aku pakai PyCharm ya kemarin ya. Aku buka dulu. Nah, yang datanya string itu contohnya adalah ya udah berarti penulisannya itu string gitu formatnya, menggunakan format pakai petik gitu. Nah, ini misalkan ya, ini tuh datanya dia number semua ya. Jadi ada yang tipe datanya itu integer, ada yang float gitu, yang nilai pecahan. Nah, tapi di sini ada yang formatnya string gitu. Nah, ini. Nah, ini adalah data yang salah format gitu. Nah, misalkan nggak cuma satu ini aja, misalkan ternyata tersebar gitu. Formatnya dia banyak yang salah, di sini juga salah, di sini salah, di sini salah gitu. Pokoknya nggak menentu gitu. Nah, itu adalah data yang salah dan kita butuh melakukan cleaning supaya datanya sama-sama tipe datanya gitu. Nah, itu formatnya salah. Itu salah tipe data ya. Kalau wrong format itu misalkan ternyata ini apa? eh
formatnya itu di sini ada titik koma gitu. Padahal yang lain itu pakai separatornya, pembaginya itu pakai koma. Tuh. Nah, itu juga formatnya salah. Itu kita butuh cleaning dulu gitu. Nah, misalkan ruang format itu ada macam-macam. Pokoknya misalkan ternyata yang lain itu ada yang apa ya, yang tidak terisi. Misalkan cuman ada kolomnya itu cuman satu atau cuman dua. Nah, itu bisa menjadi kesalahan format juga gitu. Wrong data berarti datanya yang benar-benar salah gitu. Berarti isinya itu salah gitu. Salah, bisa bisa salah semua, bisa salah sebagian. Mungkin ternyata yang di sini malah isinya itu teks nggak jelas gitu. Nah, teks yang nggak jelas ini bisa kita asumsikan ini adalah data yang salah gitu, salah data. Nah, otomatis tugas kita mengcleaning adalah menghapusnya gitu. Antara menghapusnya atau kita menggantikan dengan data yang benar gitu. Nah, itu kita harus cleaning. Terus duplicates. Duplicates itu berarti data-data yang apa ya, yang double gitu. Nah, yang double itu maksudnya gimana? Kalau misalkan ternyata seharusnya datanya itu ini apa? eh aku mau scraping semua data mahasiswa dari kampus namanya kampus A gitu ya. Contoh. Nah, masing-masing mahasiswa itu kan punya NIM. Nah, otomatis yang aku butuhkan adalah semua data mahasiswanya itu aku pengen tahu jumlahnya ada berapa gitu contoh ya. Ya misalkan ada 100 orang gitu. Nah, apakah benar 100 orang itu benar-benar jumlah siswa dari kampus A atau bukan gitu. Nah, katanya benar. Wah, bagaimana caranya kita membuktikan gitu? Caranya untuk membuktikan adalah dengan cara kita mengecek apakah NIM-nya itu tidak ada yang double. Itu satu, itu salah satu cara ya. Kenapa kita melihat dari NIM-nya? Karena kalau misalkan ada NIM yang double, itu berarti adalah ada mahasiswa yang sama dalam satu data tersebut. Kalau ada yang sama, berarti nih outputnya nggak akurat dong. Jumlah mahasiswanya bukan 100 orang dong. Soalnya kan ada nilai yang double gitu. Nah, maka dari itu kita harus membuktikan dulu bahwa tidak ada duplikat di dalam data tersebut gitu. Ya, sebagai contoh kayak misalkan aku punya 10 ya, misalkan ini pakai berandai-andai aja ya, 10 data mahasiswa nih. Nah, ini udah ada NIM-nya nih, atau kita sebut ID ya, ada ID-nya nih, gitu. Ada ID-nya mulai dari 1 sampai 10 gitu contoh. Nah, tapi ternyata dari 1 sampai 10 ini yang ID ke-6 sama ke-7 ini sama-sama ID-nya 6 gitu, bukan yang ini yang ke-7 bukan 7 gitu, tapi 6. Nah, itu kan berarti nggak akurat. Datanya ada yang double. Otomatis datanya nanti hasilnya malah salah gitu, bukan sesuai ekspektasi gitu. Nah, ada yang duplikat. Nah, hal tersebut butuh kita cek dulu. Apakah benar-benar sudah akurat atau belum gitu, dengan cara pengecekan duplikat gitu. Nah, itu butuh kita cleaning. Kalau misal ada yang duplikat, apakah itu nantinya kita hapus salah satu atau mungkin ada kesalahan dalam penulisan NIM bahwa sebenarnya nama mahasiswanya itu sudah berbeda, cuman NIM-nya sama gitu. Nah, jadi kita butuh analisis dulu. Kalau ternyata nama mahasiswanya beda, cuman NIM-nya sama, ya berarti apa secara jumlah itu tetap benar, cuman NIM-nya aja yang salah gitu, yang keliru. Dia itu pakai NIM orang lain ternyata. Tuh. Nah, makanya kita butuh analisis itu. Nah, kita butuh namanya data cleaning. Ya. Nah, misalkan punya dataset seperti ini. In the next chapters, we will use this dataset. Nah, kita punya dataset seperti ini ya. Jadi ini berkaitan sama pulse, kaloris ya. Ini kayaknya berhubungan sama ini ya, kesehatan kayaknya ya. Kalori, kalori sama detak jantung ya, pulse ya. Nggak tahu sih. Dataset contains some empty cells ya. Some empty cells itu kalau teman-teman perhatiin di sini ada yang
none ya, not a number. Nah, jadi ini kalau teman-teman lihat itu tuh formatnya udah ini ya, udah data frame ya. Nah, udah data frame otomatis bukan data CSV-nya lagi, tapi udah hasil output dari Python gitu. Nah, di sini tuh hasilnya ada yang not a number atau none gitu. Nah, none ini berarti yang kosong-kosong. Nah, di sini diketahui ya, the dataset contains some empty cells. Ya, di date, ya date di row 22 ya, bisa kita lihat kaloris in row 18 ya, di row 18 sama row 28. Nah, itu berarti ada yang empty cell gitu. Nah, terus dataset contains wrong format, date in row 26. Nah, di format yang salah. Nah, ini dia nggak pakai petik ya gitu. Nah, di sini berarti formatnya salah, bukan string. Seharusnya string datanya kan. Ya, formatnya date, tapi di sini bukan date. Otomatis ini data yang salah. Terus wrong data, duration in row 7. Nah, duration in row 7 itu berarti ini ya durasinya ya. Nah, ini durasinya kita lihat di sini 450 sendiri. Sedangkan kalau kita lihat di sini itu tuh paling tinggi adalah 60 ya. 60. Nah, terus ada 45, 30. Nah, kalau ada yang berbeda sendiri di sini, ini bisa jadi data yang salah gitu. Nah, tapi bisa juga data yang benar tergantung case-nya. Gitu. Kalau case-nya kita durasinya ternyata apa yang setelah kita analisis ternyata ada 450 berarti ini bisa dianggap benar gitu. Tapi kalau case-nya itu maksimal 60 berarti ya data yang salah ini gitu. Oke. Nah, ini sampai sini berarti ini ya durasinya salah. Kemudian contents duplicates row 11 and 12. Row 11 and 12 itu berarti ini ya. Nah, ini. Kalau teman-teman lihat di sini ini tanggalnya nggak ada yang sama ya, teman-teman ya. Nah, ini seperti yang aku jelasin tadi, ibaratnya tuh ini NIM mahasiswa gitu. Nah, ini tanggalnya sama-sama nih. Berarti kemudian untuk isinya juga sama persis. Itu berarti ini duplikat gitu. Nah, kalau duplikat berarti kita harus cleaning supaya datanya itu nggak sampai double gitu. Nah, otomatis nanti hasilnya di sini itu nggak sampai 31 kalau memang datanya ada yang duplikat nih beberapa gitu. Datanya cuman bahkan lebih sedikit karena kita udah filter gitu ya. Oke, kemudian kita coba next. Oke, yang pertama adalah cleaning empty cells ya. Empty cells itu can potentially give you a wrong result when you analyze data. Jadi berpotensial untuk memberikan kamu hasil yang salah ketika kamu menganalisa data. Remove rows ya. Jadi one way to deal with empty cells is to remove rows that contain empty cells. Jadi salah satu jalan ya cara untuk mengantisipasi sel yang kosong adalah untuk menghapusnya ya, untuk menghapus konten empty cells. This is usually okay since dataset can be very big and removing a few rows will not have a big impact on the result. Ya, jadi biasanya ini baik-baik saja gitu. Oke. Apa? Since datasets can very big ya, selama datasetnya itu sangat besar ya, sangat apa big data gitu ya, dan menghapus beberapa baris tidak akan memberikan impact yang besar ke hasilnya. Jadi kalau misal datanya itu sampai 1 juta baris atau 1.000 baris, kita hapus datanya itu yang kosong ininya selnya. Nah, kalau kita hapus itu tidak akan memberikan impact yang besar ya karena datanya itu sangat banyak gitu. Nah, itu untuk beberapa case tidak apa-apa, tapi kalau untuk case tertentu mungkin itu sangat krusial. Jadi kita lihat case-nya dulu gitu ya. Ya, return a new data frame with no empty cells. Nah, jadi kita bisa pakai namanya itu drop NA ya. df dot drop NA terus kita coba convert ke toString. Nah, jadi di sini ya kita coba read data CSV-nya.
Kemudian kita coba hapus ya ininya data yang kosong, yang empty cells itu kita hapus. Kemudian kita masukin ke variabel baru ya namanya new underscore df. Kemudian kita coba print hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya hasilnya itu benar-benar yang not a number itu kosong. Itu tidak ada. Nah, kita coba praktekin langsung di sini ya. Sorry, ini aku VS Code mulu yang aku buka. Oke, nah ini read.csv ya. Nah, ini datanya. Ini ada yang empty cell ya, beberapa ya. Nah, ini ada yang kosong, kosong. Nah, ini kita akan coba. Ini kalau dari atas ini 2 sampai 170 ya, berarti 169 data ya. Nah, kita akan coba untuk apa? Menghapus empty cell-nya. Berarti ini aku bikin new underscore data sama dengan pd dot drop sorry drop na ya. Oh sorry, ini yang datanya berarti ya. Sorry, data dot drop na. Nah, drop not a numbernya. Terus di sini kita langsung print ya new datanya. Nah, seperti ini. Kita coba run. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Di sini CSV-nya pakai yang ini ya. Oke, 30. Sorry. 38 resultnya. Oke, data 2. Oh, ini pakai data 2 ya. Oh iya, ini pakai data 2 ya. Kita pakai yang data.csv aja. Yang banyak. Oke, ini karena jumlahnya banyak ya, jadi kita pakai toString ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini hasilnya itu ada 168 row. Ya, kalau kita cek di sini, kemungkinan besar itu ada beberapa data yang not a number gitu. Ada yang empty cell itu. Dari 171 ya. Berarti kan ini dari 2 ya. 2 ke 170. Oh, dari 169 berarti. 169 data. Nah, ini kalau kita cek ini udah nggak ada data yang kosong seharusnya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. By the default, the drop NA method returns a new data frame and will not change the original. Jadi kenapa di sini itu kita tampung ke dalam variabel baru? Ya karena drop NA, metode drop NA itu tidak mereturn data frame baru. Tidak tidak mempengaruhi data frame yang lama gitu. Ya, jadi dia tidak mempengaruhi DF yang lama, tapi dia akan mereturn data frame yang baru. Otomatis kalau ngereturn data frame yang baru harus ditampung ke yang baru. Nah, kalau misalkan kita print DF sama print new DF itu hasilnya berbeda. Ya, kalau kita print DF itu hasilnya adalah data CSV yang lama. Tapi kalau yang new DF berarti yang baru yang sudah dihapus yang ada empty cell-nya. Gitu ya, teman-teman. If you want to change the original data frame, use the in place sama dengan true argument. Nah, jadi di sini ada argumen, bisa kita masukin in place sama dengan true. Jadi kita nggak perlu nampung ke variabel baru di sini, nggak pakai new underscore df, tapi kita langsung bisa
pakai DF ini gitu. DF ini akan berubah karena di sini kita aktifkan satu argumen in place sama dengan true gitu. Nah, nanti hasilnya dia akan nge-replace yang lama gitu ya. Nah, replace empty values. Another way of dealing with empty cell is to insert a new value instead. Ya, jadi cara yang lain untuk apa? Untuk dealing with empty cells itu maksudnya berarti ketika kita ini apa berhadapan sama empty cells ya dengan sel yang kosong itu bisa dengan cara menggantikannya dengan value yang baru, nilai yang baru. This way you do not have to delete entire rows just because of some empty cell. Jadi kita nggak perlu mendelete semuanya gitu, semua satu baris gitu. Karena ada salah satu yang kosong, itu nggak perlu. Nah, kita bisa pakai metode namanya fill NA. Method allow us to replace empty cells with a value. Jadi yang kosong itu akan di replace. Nah, ini salah satu contohnya df.fill.na 130, in place sama dengan true. Nah, di sini kalau misalkan ada yang kosong, itu dia akan digantikan dengan seangka 130 ini. Gitu. Nah, di sini tadi itu berarti row apa saja yang kosong? Kira-kira di sini ya row 4. Yang 45 ini berarti yang ini ya. Nah, ini sempat kosong. Ini digantikan dengan 130 ya. Nah, terus kemudian pokoknya yang 130 itu berarti kosong. Nah, ini yang 23 juga ini diganti dengan 130. Nah, itu. Jadi bisa kita gantikan, kita replace supaya datanya konsisten. Gitu. Nah, replace only for specified column. Ya, di example above replace all empty cell. Jadi kalau semuanya kita pakai fill NA seperti ini ya, format ininya, sintaksnya. Nah, to only replace empty values for one column, specify the column name for the data frame. Gitu. Nah, jadi kita bisa nge-replace berdasarkan kolom yang spesifik gitu. Jadi kalau misalkan case-nya itu yang kosong itu nggak cuma satu kolom, yang ada empty cell-nya itu nggak cuma satu kolom, misalkan ada 3 kolom doang, ada 3 kolom gitu, contoh ada durasi, kalori, sama max pulse itu ada 3 kolom yang kosong. Nah, tapi aku maunya itu ini apa menggantinya itu yang kolom kosongnya itu cuman di kolom tertentu aja gitu. Nah, caranya adalah dengan cara kita bisa apa panggil indeksnya seperti ini. Jadi df ya format penulisannya itu df kemudian kolom yang mana yang akan kita replace ketika ada kolom yang kosong. Nah, di sini kolom kalori ya. Kolom kalori, kemudian dot fill NA 130, in place sama dengan true. Nah, berarti cuman yang kolom kalori aja yang akan kita replace dengan 130 gitu. Nah, di sini kalau kita cek hasilnya, nah di sini ada yang 130 hasilnya. Itu kemungkinan adalah yang kolom kosong, apa yang empty cell gitu. Nah, sedangkan kalau di sini teman-teman perhatiin yang dead, yang kolom apa yang selnya kosong, itu tetap not a number di sini outputnya gitu ya. Row 18 and 28 ya, 18 sama 28 ya, 130 hasilnya. Tuh, di replace cuman kolom tertentu aja. Itu ya, teman-teman. Oke, sebentar kita lanjut lagi. Replace using mean, median, or mode ya. Jadi bisa pakai mean, median, sama mode juga nih.
A common way to replace empty cells is to calculate the mean, median, or mode value of the column. Pandas use the mean, median, mode, and mode methods to calculate the respective values for a specified column. Jadi kita bisa pakai mean, median, sama mode ya untuk melakukan replace juga. Nah, seperti df calories dot mean kita tampung ke variabel x ya buat nilai mean itu biasanya nilai tengahnya ya. Nilai tengahnya. Nah, kita bakal nge-replace datanya itu berdasarkan min-nya itu. Nah, coba kita lihat min ya. Oh, sorry, rata-rata ya. Min itu rata-rata. Nah, kalau misalkan nih, aku punya ya data kalori, itu ada rentetan. Di sini ada 30, berapa ini? 30 data ya. 32 ya. 32 data gitu. Nah, dari ke-32 data ini aku mau mau mereplace atau mengganti yang empty cell itu tuh dengan angka berapa? Aku bingung gitu. Mau angka 409,10, 479, 340 atau 282 atau angka yang lain. Itu aku bingung. Mau pilih yang mana gitu. Terus dasarnya apa? Aku menggantikan empty cell itu dengan angka-angka ini gitu, angka yang aku tentukan secara acak gitu. Dasarnya apa? Nah, kita pasti bingung kan? Nah, makanya itu kalau misal kita bingung, kita bisa memilih angka rata-ratanya aja gitu untuk menggantikan empty cell-nya. Nah, cara mendapatkan rata-ratanya gimana? Dengan cara pakai dot min. Nah, dot min-nya di sini kebetulan ketika kita jumlahkan semuanya, terus kita bagi dengan jumlah panjang datanya itu menghasilkan 304,68. Jadi nanti data-data yang kosong di kalori itu akan digantikan dengan X, yang dimana X itu adalah rata-rata dari semua kalori. Coba kalau misalkan kita print di sini ya, print X-nya. Nah, kalau kita print X-nya di sini hasilnya 304,68 gitu. Jadi kita bisa dapat nilai rata-rata keseluruhan gitu. Itu kalau misal ternyata datanya itu dalam bentuk angka seperti ini ya. Jadi kita bisa ngambil nilai rata-ratanya gitu. Nah, terus ini ya, min sama dengan the average value, sum of all value divided by number of value. Oke. Jumlah dari semua value dibagi dengan banyaknya value. Oke. Nah, untuk yang contoh median, calculate the median and replace any empty values with it. Tuh. Jadi kita bisa pakai median. Nah, median itu berarti gimana? Median. Nah, median atau nilai tengah adalah salah satu ukuran pemusatan data. Nah, jadi kalau misalkan kita punya deret angka seperti ini ya, misal 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti mediannya itu adalah angka yang di tengah. Nah, ini kalau misalkan jumlahnya misalkan ini ada berapa ini? Ada 7 ya. Kalau jumlahnya ada 7 berarti angka yang di tengah itu adalah angka yang di antara ini 133 sama 789. Berarti sudah jelas angka di tengah itu 6. Nah, berarti mediannya itu 6 gitu ya. Nah, kalau misalkan jumlahnya genap gimana? Berarti 2, 2, 3, 5, 6, 8, 8, 9. Nah, itu jumlah yang di tengah kan nggak tahu ya di sini ya. Nah, berarti kita ngambil dua angka yang di tengah. Nah, dua angka yang di tengah itu berarti nanti bisa kita jumlahkan, kemudian kita bagi dua gitu. Jadi 5 tambah 6 dibagi 2. 5,5 hasilnya. Nah, itulah mediannya. Kalau misalkan hasilnya genap gitu. Nah, kalau misalkan di sini kan panjangnya kan 0 sampai 31 itu kan berarti ada berapa data? Ada 32 ya.
Nah, kalau 32 data itu berarti data yang di tengah itu berarti dari urutan berapa sampai berapa berarti? Dari berapa itu? Dari 15-16 ya atau 14-15? Kalau 32 bagi 2 itu berarti berapa? Berarti 16 ya. Nah, berarti berapa itu? 15 sama 16 ya. Berarti yang ini ya. Nah, ini 275, 215,20. Nah, kita coba pakai kalkulator ya. Berarti 275 ditambah 215,20 ya. Terus dibagi 2. 245,1 benar. Oh, salah di sini. Tapi ini min ya. Ini kan, oh iya, ini masih min ya contohnya ya. Oh, ini yang median. Median ini 291,2. Oh, salah. Berarti medianya itu 1617 kah? Berarti 215,2 tambah 300 ya. Kita coba ya, teman-teman. Sorry, sorry. 15,2 tambah 300 bagi 2. 257,6 di sini. Kayaknya agak ini ya, agak berbeda mungkin median yang dihasilkan. Kita coba print ya di sini. Oh, 291,2 itu yang ini ya. 291,2 ya. Berarti yang tengah-tengah itu 18 ya. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kok bisa ya? Harusnya kan angka yang di tengah-tengah ya. Mungkin karena ada yang ini ya, ada yang error. Jadi di replace dengan itu. Oh iya, kok soalnya ini guys. Soalnya ada yang number di sini. Coba kita cek yang di sini aja ya. Kita coba ini aja. Kita coba lihat di CSV aja. Sorry, di Excel aja deh kalau gitu. Buat membuktikan ya. Sebentar. File baru, data sampel, CSV. Nah, ini berarti kan benar ya ada 32. Tapi ini kan mulainya dari satu kan benar ada 32. Nah, berarti 32 itu berarti kan mulai dari 1617 atau 1615 antara dua itu ya. Berarti ini ya. 379. Kita coba ya, satu-satu nggak apa-apa ya. 379 koma 3 tambah 275 bagi 2, 327. Kalau 1617 berarti 275 tambah 215,2 dibagi 2, 245,1. 245,1 ya. Itu agak sedikit berbeda ya, mungkin karena ada data yang kosong, jadi dia kayak kegeser. Dia nggak akan ngambil data yang ini gitu karena ini kosong. Jadi nanti nilai tengahnya itu bakal berbeda gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bingung ya. Jadi ini itu nggak kita ambil karena ada data yang kosong. Terus yang ini juga nggak diambil ada nilai yang kosong. Jadi dia bakal kegeser nilai yang di tengah itu bukan yang ini yang kita hitung gitu. Ya nanti coba dibuktikan sendiri ya. Itu nggak harus diurutin dulu ya Mas.
Nggak harus diurutin dulu ya. Kalau mau diurutin dulu nggak apa-apa, Noval. Nah, cuman di sini tuh udah urut sebenarnya, Noval. Urutnya udah ini dari date-nya. Nah, ini kalau Noval lihat kan urutannya udah satu, dua, tiga ya tanggalnya. Nah, ini sebenarnya udah urut. Nah, kalau misalkan nggak urut juga kita mau cleaning, itu juga bisa sama. Sama juga sebenarnya karena substansinya kita mau apa mau mereplace data yang kosong atau empty cell. Jadi nggak harus urut juga nggak masalah. Itu. Iya, udah by date di sini by the way. Gitu. Nah, kalau misalkan kita mau ngecek yang empty cell-nya, terus kita dapet apanya medianya, itu nanti dia bakal mengeliminasi dulu data yang apa empty cell-nya yang kosong itu berarti nggak masuk. Terus dia cari medianya, habis cari medianya baru dia bakal nge-replace yang kosong gitu. Nah, urutannya gitu ya, tapi teman-teman udah cukup jelas ya caranya untuk median ya. Median fundamentalnya itu kita dapetin nilai tengahnya seperti ini caranya. Tuh, coba bisa dibuktikan. Calculate the mode and replace any empty values with it. Nah, jadi kita bisa pakai mode juga di sini. Mode itu adalah value yang sering muncul gitu. That appears most frequently. Nah, di sini. Nah, value yang sering muncul itu maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah dari sederet banyaknya angka yang ada di sini, itu angka berapa yang paling banyak muncul gitu. Nah, misalkan di sini yang paling banyak muncul itu 300. Nih ada satu, ada dua, tiga, empat, lima gitu. Pokoknya dari data row-nya ya berarti ya. Nah, yang paling sering muncul itu berarti ada angka 300 ya. Ini 300 ada satu, terus ada dua, nah dan sebagainya gitu. Nah, kita coba buktikan dengan cara misalkan kita print X-nya. Kita print X-nya seperti ini. Oke, teman-teman jangan lupa presensi ya. Presensinya udah dikirim sama apa? Kak Aca. Jadi bisa ini di presensi biar dapat syarat sertifikat. Oke, seperti ini. Print X yang sering muncul adalah 300. Nah, coba kalau misalkan ini indeksnya aku hilangkan ya. Nah, kalau indeksnya aku hilangkan, dia akan tampilkan ininya ya, apa indeksnya ya, indeks ke 0 gitu. Adalah 300 yang sering muncul di sini. Itu. Coba kalau misalkan ini, kalau aku ganti datanya bisa nggak ya? Misalkan 406 itu yang muncul sering, apa yang sering muncul itu 406. Misalkan 406-nya itu ada 3 gitu. Bisa nggak ya? Nah, jadi ini ya kena pengaruh juga ya. Nah, 406 ini dianggap yang sering muncul. Nah, otomatis angka itulah yang kita pakai untuk menggantikan empty cells. Itu. Nah, di sini print X itu 406. Di sini munculnya. Itu ya. Nah, tapi kok bentar di sini kok ada kalori yang masih nan ya? Coba. Ini ke 18. Berarti yang di sini. Kaloris fill and a print X. Kalau misalkan X-nya enggak. Oh iya benar. Ini aku lupa nolnya. Sorry. Harusnya dipakein nol. Harus aku balikin lagi. Sorry, sorry. Kalau nan itu enggak error, Raka. Tapi nan itu adalah angka yang, sorry bukan angka. Tapi sel ya atau ini bagian sel atau kolom yang tidak ada nilainya. Itu nan. Not a number. Nah, ini coba aku tulis nan ya.
Nan itu adalah singkatan dari not a number, bukan angka. Nan adalah nilai tipe data numerik yang mewakili nilai yang tidak ditentukan. Gitu. Jadi nan itu adalah not a number. Itu sebuah nilai juga. Gitu. Ini pematerinya Mas Fadli ya. Oh, pematerinya Mas Fadli. Oh, bukan. Bukan Irwan. Sorry. Kayaknya salah orang. Kalau ini pematerinya Sigit, by the way. Sorry, sorry. Ini rekamannya ada, jadi aman. Bisa lihat di YouTube Edward aja ya, tinggal dibuka nanti di Edward. Mungkin yang Mas Fadli mungkin di kelas yang lain apa Irwan ya, jadi bisa dicek mungkin atau mungkin yang di kelas data analis untuk yang apa yang sesi yang lain mungkin ya diajarin sama Mas Irwan ya. Oke, siap. Oke. Mas Fadli, sorry kok Mas Irwan sih. Mas Fadli. Ya, ya. Sorry. Nah, itu ya modenya ya. Mode itu berarti angka yang sering muncul. Oke, kita lanjut lagi. Wrong format, data of wrong format. Cells with data of wrong format can make it difficult or even impossible to analyze data. Jadi kalau datanya itu formatnya salah, itu impossible untuk dianalisa. Nah, itu apa ya, lebih fatal daripada empty cell ya. Karena emang formatnya itu salah gitu. Sulit untuk untuk dianalisa. To fix it, you have two options. Remove the rows or convert all cells in the columns into the same format. Jadi ada dua opsi, hapus barisnya sama seperti tadi, atau kita convert semua sel di kolom tersebut menjadi format yang sama. Gitu. Nah, cara untuk mengconvert ke correct format ya. Misalkan di sini we have to select with the wrong format ya. Contoh misal di sini di row 22 sama 26 ya. Nah, di sini ada format yang salah ya di sini. Nah, di sini itu berarti ada yang 22 ini ada not a number, ini salah format ya, dianggap salah format. Kenapa? Karena di sini hasilnya apa? Not a number ya di sini ya. Atau mungkin di sini iya benar ya, not a number ya. Kemudian di sini ada yang apa? Tidak ada petiknya atau di sini cuman angka biasa aja nggak ada slashnya, bukan format tanggal gitu. Berarti formatnya salah. Let's try to convert access in the date column into dates. Nah, jadi caranya kita bisa mengkonversi semuanya yaitu misalkan untuk tanggal ya, Pandas has a to underscore date time method for this. Nah, jadi di kolom date ya, di kolom date tersebut itu sama dengan pd.toDateTime ya. Jadi yang semua kolom date-nya itu kita konversi menjadi date time. Terus kemudian kita tampung ke dalam apa series date-nya itu ke dalam kolom date-nya gitu. Kolom date-nya DF. Itu ibaratnya itu kayak yang lama ya, kolom date yang lama itu kita convert menjadi date time. Kemudian kita perbaharui ke sebagai kolom yang baru gitu. Nah, kemudian nanti kita cek di sini. Nah, di sini kalau kita perhatikan itu di apa di kolom 26 ya berarti ya, sebentar. Nah, di kolom 26 ini di sini udah ada ya for ininya apa? Nilainya 2020 12 26. Nah, kalau kita apa konversi jadi date time itu nanti akan berubah menjadi tanggal yang benar gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di sini ada not a number, dia dikonversinya jadi NAT. Nah, NAT itu apa ya? Coba. Not a timestamp kalau nggak salah. Di sini malah network address. Not and none. Ada nggak ya? Iya, date time.
Pokoknya kalau not itu datetime ya. Sebentar. Not a number. Missing date ya. Coba not. Represent a missing date, not a time ya. Benar, not a time. NAT, not a time. Gitu. Atau not a timestamp sebenarnya. Not time. Jadi dia bakal jadi not a time. Gitu. Nah, jadi ini sangat ini ya, apa? Sangat kentara yang mana yang kira-kira datanya yang salah gitu. Nanti yang formatnya not a time itu bisa di capture semua jadinya. Kalau udah berhasil di capture semua, nanti kita bisa tentuin itu nanti mau dikosongin, mau dihapus, atau mau kita cari tahu dulu ini tuh tanggal berapa supaya bisa kita isi. Biasanya nanti kita bakal report ya, kira-kira data mana aja yang bermasalah. Nah, kemudian nanti akan diinspeksi, dicari tahu itu data yang salah itu eh, di baris keberapa gitu. Nah, itu nanti bakal dicari tahu datanya itu butuh diisi dengan diperbaharui dengan data yang baru atau tidak gitu. Nah, at least kita bisa tahu di baris keberapanya dulu kan. Oke, nah removing rows. Nah, ini kita bisa pakai eh, subset date ya. Seperti ini. Drop NA subset sama dengan date ya in place true. Nah, jadi sama seperti yang sebelumnya. Nah, cuman di sini ditambahin subset sama dengan date ya. Nah, remove rows with a null value in the date column. Oke. Jadi yang bagian date-nya aja yang akan kita hapus ininya apa kolom yang baris yang kosong gitu. Jadi nanti berkurang nilainya gitu. Nah, kemudian wrong data does not have to be empty cells or wrong format. It can just be wrong. Like if someone registers 199 instead of 1,999 gitu. Jadi datanya itu benar-benar salah. Sometimes you can spot wrong data by looking at the data set because you have expectation of what it should be. Jadi terkadang kita bisa melihat data yang salah dengan melihat datasetnya aja karena kamu punya ekspektasi seharusnya seperti apa gitu. Jadi kita punya ekspektasi ini seharusnya datanya formatnya seperti apa gitu. Salah atau benar gitu. If you take a look of our dataset you can see that in row 7 duration is 450 gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sepintas di sini ada kayak yang beda gitu. Durasinya di sini per 50 sendiri. Itu benar apa salah gitu. Nah, but for all the other rows, the duration is between 30 and 60. Gitu. Nah, jadi kita bisa memberikan ini apa keputusan itu apakah datanya itu akan diapakan. We conclude with the fact that this person did not work out in 45 apa 450 minutes. Enggak ini ya. Ini berarti dia salah orang ini gitu. How can we fix wrong values like other duration in row 7? Ya, jadi kita bisa melakukan replacement. Ya, replacementnya itu berarti bisa ini manual ya. Kita bisa pakai log seperti ini, LOC. Bisa jadi outlier itu. Yes. Like typo. Jadi bisa juga typo. And the value should be 45 instead of 450. And we could just insert 55, 45 in row 7. Nah, jadi kita bisa mereplace dengan cara pakai log ya, seperti itu. Ya, di baris keberapa kolom apa itu sama dengan 45. Ini nanti akan diperbaiki sendiri. Kita bisa perbaiki sendiri. Itu data-data yang sekiranya itu masih salah. Nah, itu kalau misalkan small data set.
ya. Kalau small data set itu ya contohnya seperti ini cuman kecil, datanya cuma 32, terus kolomnya cuman ada berapa ini 5. Gimana kalau misalkan 1 juta atau 1.000 gitu. Kalau misalnya 1 juta sampai 1.000, kita nggak bisa dong cuman nge-replace kan dari melihat satu-satu ini datanya gitu. Gitu. Nggak bisa. Nah, otomatis kita harus nentuin dulu range-nya gitu untuk kita ambil dulu data yang sekiranya aneh. Nah, cara mengambil data yang aneh itu adalah dengan cara kita inspeksi satu-satu gitu. Nah, contohnya adalah misalkan durasi. Durasi itu eh, kalau kita perhatiin ini yang paling kecil nilai akhir apa nilai paling kecil itu kita bisa lihat di sini. Terus nilai yang paling besar yang keluarnya banyak juga kita bisa lihat di sini. Kita bisa dapetin dengan menggunakan mode mode yang dipadukan dengan max gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada angka yang sendiri, banyaknya jumlah data. Misalkan 60 itu ada berapa kali keluar, 45 berapa kali keluar gitu. Nah, itu bisa kita dapetin dengan menggunakan Python. Kita analisis dulu seperti itu. Nah, ternyata ada satu nilai yang unik gitu. Ada satu atau bahkan lebih yang unik. Nah, itu bisa kita asumsikan bahwa itu nilai yang ambigu. Tolong kopikan link Zoom-nya lagi, Kak. Belum sempat absen. Zoom-nya keluar masuk terus. Oh, link Zoom-nya, link presensinya maksudnya. Link presensinya ya. Apa? Mau lidak? Oh, iya, iya, iya. Iya. Aku kopiin ya. Nah, udah. Oh, ya, udah. Sama Aca ya. Thank you, Aca. Oke, oke. Sebentar ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa menganalisis dulu kalau misalkan datanya banyak ya udah kita pakai formula dulu untuk menentukan unique value gitu. Terus yang date juga semua pakai unique value. Kita analisis dulu satu-satu tiap kolomnya gitu. Nah, terus kemudian kita bisa pakai melakukan looping. Caranya ya, salah satu caranya. Loop through all values in the duration column. Jadi, jika value-nya itu lebih besar dari 120, maka kita bisa set menjadi 120 gitu. Buat menormalisasi datanya ya. Nah, ini. Kalau misalkan durasinya itu lebih besar dari 120, berarti kita set jadi 120 gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan looping df.index ya 0 sampai 31. Nah, kemudian yang di bagian durasinya itu nanti kalau misalkan lebih dari 120 kita akan replace dengan 120 gitu. Nah, nanti kita lihat di sini yang 400 lebih tadi itu kita replace jadi 120 gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian removing rows berarti kita menghapus barisnya. Kalau misalkan ternyata di sini durasinya lebih besar dari 120 berarti di drop. Nah, kalau di drop berarti benar-benar dihapus. Nah, jumlah datanya nanti berkurang gitu ya, teman. Oke. Kemudian removing duplicates ya. Removing duplicate row are rows that have been registered more than one time. Contoh ini ya, di row 11, 12. By taking a look at our test data, we can assume that row 11 and 12 are duplicates. Ya, kita bisa pakai dot duplicate method ya. Jadi pakai df.duplicated. Nah, di sini kita bisa tahu yang mana yang kira-kira itu apa ada duplikatnya gitu. Nah, yang ada duplikatnya adalah yang kolom yang terakhir. Nah, kolom terakhir itu maksudnya gini. Ini kan dia urut dari atas ya. Nah, dari atas ke bawah. Nah, ini 12, terus kemudian di bawahnya lagi 12. Nah, berarti ini yang akan mendapatkan boolean true gitu.
Nah, coba kalau misalkan ternyata datanya yang 12 ini misalkan aku ganti ya. Jadi misalkan tanggalnya itu aku ganti ke tanggal yang lain dulu ya. Misalkan tanggalnya tanggal 12 tapi ini bulannya bulan 11 gitu. Aku coba run. Nah, di sini akan menghasilkan false semua karena benar-benar nggak ada yang sama. Di sini bulannya beda gitu, walaupun tanggal 12-nya sama. Nah, coba kalau misalkan duplikatnya itu ada di sini. Nah, kalau duplikatnya ada di situ, nanti di sini berarti kalau kita lihat di sini tetap false ya. Tetap false karena mungkin tidak urut ya. Duplikat itu biasanya jejer, tapi bisa juga tidak jejer karena kebetulan kebetulan ini sudah disortir. Jadi bisa ini ya, bisa false hasilnya di sini. Jadi bisa kita sortir terlebih dahulu, baru lalu kemudian kita bisa tentuin di sini false gitu. Kalau misalkan belum disortir, nanti kita bisa sortir dulu. Sortir seperti yang dibilang sama siapa tadi Naufal ya, Naufal atau Irwan. Angka ujungnya beda. Angka ujungnya, oh iya, angka ujungnya beda ya. Sorry, sorry. Di sini ya. Harusnya samain juga dulu ya. Oke, oke, sorry, sorry. 250,7 juga berarti. 250,7. Oh iya, betul. Iya, betul, betul, betul. Kalau misalkan yang duplikat itu ada satu lagi, misalkan ada tiga, berarti yang ini misal aku ganti ya, yang ini. Nah, itu true-nya ada dua atau cuman ada satu yang angka terakhir. Sekalian kita membuktikan ya. Nah, yang true-nya ini ada dua ya, jadi bukan yang terakhir. Tapi yang bener bener sih yang terakhir, cuman dua terakhir gitu. Untuk angka yang pertama itu nggak dianggap duplikat karena kita belum membuktikan itu ada duplikat atau enggak gitu. Thank you apa Irwan. Sorry, sorry. Oke, kita lanjut lagi. Removing duplicates ini berarti kita menghapus duplikat ya. Nah, tadi itu yang duplikat tuh tanggal 12 ini ya. Nah, ini yang tanggal 12 ini udah nggak ada. Jadi langsung kehapus. Nah, tapi di sini 12-nya hilang ya. Di 11, 12. Dia menghapus ini juga ya, menghapus indeksnya juga sekalian. Nggak menjadi indeks baru. Oke, ya udah itu sekalian pembuktian aja sih. Nah, kalau drop duplicate itu kita bisa pakai dot drop underscore duplicates ya. Jadi untuk menghapus duplikatnya secara langsung sekalian indeksnya. Dia nggak langsung reindeks dari 0 sampai 30 lagi ya. Indeks 12-nya langsung kehapus. Oke. Oke, teman-teman karena udah jam 9.22 paling kalau dari aku sampai sini aja untuk materinya. Ya, kita membahas tentang cleaning data ya lumayan kompleks juga. Tapi itu adalah salah satu job ya, job dari ini apa yang bisa kita lakukan kalau kita menggunakan Python ya, data analis, kemudian ya sometimes kita juga butuh cleaning gitu ya. Cleaning datanya dulu sebelum kita visualisasikan gitu dalam bentuk grafik. Karena kalau nggak kita cleaning dulu nanti yang ada datanya berantakan gitu. Jadi visualisasinya juga nggak maksimal gitu. Takutnya datanya nggak akurat gitu. Nah, jadi itulah pentingnya kita melakukan cleaning data. Nah, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang korelasi ya, correlation. Tapi ini kayaknya cuma singkat sih.
Correlation ini untuk melihat apa ya, korelasi antar kolom dia itu ada hubungannya atau enggak. Nah, itu nanti ada ininya. Nanti kita bakal apa? Kita bakal coba membahas tentang ini besok ya di next pertemuan. Oke, ini cuman singkat aja sih sebenarnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sekalian? Mungkin. Thank you banget ya udah temenin sampai hampir jam setengah 10. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa presensi teman-teman karena nanti akan menentukan bahwa kita bisa dapat sertifikat atau enggak. Sama aku sekalian promosi dikit ya. Jadi di Edward ini juga sudah ada kelas data analis. Jadi teman-teman sekalian kalau misalkan nih pengen berkarir sebagai data analis, jadi bisa join di private class dari Edward. Nanti teman-teman akan diajarkan oleh mentor yang sudah berpengalaman, gitu, yang sudah profesional untuk mengajarkan teman-teman sekalian sebagai menjadi seorang data analis. Itu akan membahas tentang macam-macam ya, mungkin nanti nggak Python aja, nanti SQL juga, terus kemudian penerapan data analis itu gimana, menganalisa data, terus apa Excel juga mungkin diajarin ya, bisa request ke mentornya gitu. Karena memang untuk apa metode belajarnya di Edward ini cukup fleksibel, jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan jadwal eh, apa jadwal mentor juga, nanti bisa apa kesepakatan aja gitu. Oke. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalau begitu kita akhiri saja untuk sesi 5 Days Free Class Python Data Analysis malam hari ini. Aku ucapin terima kasih banyak buat Adeliana, Airena Swati, Amina, Faisal, Irwan, Jessica, Maulida, terus Misbah, Iqbal, Musria, Nadia, Noval, Naya, Nelly, Raka, Ratna, Salsabila, Stefani, sama Zoom user ini siapa ya? Oke, makasih banyak udah hadir nemenin aku malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Thank you. Iya, makasih banyak Maulida. Thank you, thank you.